Tuh guys, buat kalian yang baru nonton video pertama aku ini, tolong bantu aku untuk like, comment, share, and subscribe. Makasih buat kalian yang udah subscribe ya. Itu bener-bener vlog pertama aku banget, video pertama aku banget. Sebelumnya aku nggak pernah ngevlog, nggak pernah ngomong depan kamera, bikin video itu nggak pernah. Jadi tolong maklumin ya kalau misalkan ada kata-kata yang canggung atau yang kurang enak didengar sama kalian, jadi tolong maklumin. Oke? Jadi di video pertama kali ini mungkin aku agak sedikit perkenalan aja dan menceritakan sedikit kisah hidup aku dari kecil sampai sekarang, mungkin sedikit aja. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Silviana Putri Naya. Saya biasa dipanggil Silvi, cuman kadang ada yang manggil aku Naya. Aku lahir 30 Oktober. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana, hidup sederhana, dan orang tua aku sudah berpisah semenjak aku masih bayi, masih umur 1 tahun lebih gitu, masih bayi. Dan aku dulu tinggalnya itu sama nenek dari bapak, dan setelah setelah kelas 1 SMP aku tinggal sama nenek dari mama, tinggal di rumahnya mama intinya. Dan dulu tuh aku gak pernah ketemu sama mama karena memang keadaan yang membuat aku gak pernah ketemu sama mama. Yang aku ingat, aku tuh pernah ketemu kelas 6 SD, itu 1 kali aja, sampai aku hampir umur 23 tahun aku baru ketemu di Taiwan, di sini, karena aku kerja di Taiwan dan mamaku juga kerja di Taiwan. Mamaku lebih dulu kerja di Taiwan, baru aku kerja di Taiwan. Sebelum aku bekerja menjadi seorang TKW di Taiwan, sebelumnya aku sempat kuliah. Karena memang ya keadaan intinya yang membuat aku berniat untuk menjadi seorang TKW. Dan sekarang di sini aku sedang berjuang sama-sama sama mama aku, berdua berjuang untuk ya merubah nasib menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pastinya nabung untuk masa depan aku, untuk masa tua mama aku, dan ya membuat bangga keluarga lah minimal. Buat kalian yang sedang nonton video aku ini, mungkin kalian juga banyak yang bekerja sebagai TKW seperti aku. Di usia kalian yang masih muda, sama kayak aku, di umur yang 20-an, masih 20-an, tapi sudah bekerja sejauh itu. Kalian gak perlu malu atau kalian merasa rendah karena kalian bekerja sebagai seorang TKW. Tapi jangan salah, belum tentu orang lain yang sekarang bekerja di rumah di Indonesia seumuran kalian belum tentu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada kalian. Kalian gak perlu malu, karena menjadi seorang TKW itu adalah pekerjaan yang halal, apalagi bekerja sebagai
perawat lansia di sini. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Di Taiwan itu memang gak gampang ya kerja. Semua orang kerja memang pasti gak ada yang segampang itu kerja, apalagi kita bekerja sama orang gitu, bukan bekerja di perusahaan sendiri. Pastinya banyak aturan-aturan yang mungkin membuat kalian gak nyaman atau tidak sesuai sama yang kalian inginkan gimana. Tapi kalian harus belajar bahwa orang nyari duit itu gak gampang, gak semudah yang kalian bayangin, gak semudah seperti dulu waktu kalian masih sekolah, masih minta uang sama orang tua, kalau gak dikasih marah, kalau gak dikasih bentak-bentak sama orang tua, dan ya kalian harus belajar mandiri. Di sini kalian juga bisa belajar mandiri, semuanya kalian urus sendiri, handle sendiri. Yang biasanya di rumah cuman makan aja, minta dimasakin sama mamahnya, nah di sini masak sendiri, apa-apa sendiri. Pokoknya buat kalian yang memang masih bingung, di rumah gak ada kerjaan, kuliah juga enggak, sekolah cuman lulusan SMK atau SMP, mungkin juga bisa menjadi seorang TKW. Di sini menjadi seorang TKW itu bukan hanya bekerja merawat lansia atau bersih-bersih di rumah, itu enggak. Di sini kalian juga kalau beruntung mendapatkan majikan yang super duper baik, kalian juga bisa dapat libur 1 bulan. Itu kalian bisa mendapatkan libur 1 kali dalam 1 bulan. Dan selain bekerja juga kalian bisa nambah pengalaman juga di sini, memanfaatin waktu liburan kalian untuk ya traveling di Taiwan, keliling-keliling, nambah temen juga, nambah wawasan juga, pengalaman. Kalian jadi bisa bahasa juga, Mandarin. Nanti kalau udah pulang ke Indonesia, kalian bahasanya udah lancar. Di Indonesia kalian bisa pergunakan, bisa jadi guru privat les Mandarin, mungkin bisa jadi lose di PT-PT yang memberangkatkan para TKW, mungkin bisa, dan banyak lowongannya mungkin ada. Intinya manfaatnya banyak kok kalau kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin banyak orang yang bilang jadi TKW itu jadi babu. Ya memang iya, kita jadi babu di sini. Kita kerja sama orang, kita merawat lansia. Tapi kan selain merawat lansia itu pekerjaan yang mulia, di sini juga kalian pasti jadi tambah wawasan sama pengalaman, pengetahuan. Kalian juga ada loh TKW di sini yang sambil kuliah juga ada di sini, banyak sekali. Aku juga pengen sebenarnya kuliah di sini juga, tapi karena aku nggak ada libur, jadi aku nggak bisa ngambil. Mungkin kalau aku pindah majikan, aku bisa ambil libur dan aku bisa ambil kuliah di sini, kuliah yang santai lah, yang 1 minggu atau 1 bulan berapa kali berangkat gitu, untuk nambah wawasan juga lumayan.
Tapi karena di sini aku udah lumayan lama, 1 tahun 3 bulan, jadi kayak sama neneknya juga kayak udah sayang gitu, udah pokoknya udah kayak nenek sendiri gitu. Majikan ya alhamdulillah baik, semuanya baik, anak-anaknya majikan, anak-anaknya nenek aku yang dirawat di sini juga alhamdulillah semuanya baik, nggak terlalu menuntut aku harus begini begitu, enggak, semuanya terserah aku. Yang penting pertama neneknya yang aku rawat, yang aku jaga. Kalau untuk masalah bersih-bersih rumah gitu, mereka semua nyerahin ke aku, terserah aku, senyamannya aku. Mereka bilang anggap aja rumah ini rumahnya aku sendiri gitu, jadi terserah aku mau bersihin kayak seminggu sekali, ngepel seminggu sekali. Tapi kalau nyapu untuk di lantai 1 aku selalu nyapu tiap hari, karena rumahnya nenek aku itu lantainya sampai lantai 4. Tapi banyak kan aku beraktivitas di lantai 1 karena nenek aku udah nggak bisa naik tangga, jadi selalu di lantai 1. Kalau lantai 2, 3, 4 kalau anak-anaknya datang baru ditempatin, baru aku bersihin gitu. Di sini itu sebenarnya kerjaannya enak kok, kayak di rumah sendiri aja. Kayak kita di sini ngerawat orang tua kita yang lagi sakit, dan ngebersihin rumah juga kayak ngebersihin rumah kita sendiri aja gitu. Tapi ya kadang ada sih majikan yang memang kayak masalah bersih-bersih itu detail banget, harus bersih banget, harus kinclong banget. Ya pasti setiap orang pastinya kan beda-beda ya, nggak semuanya sama. Jadi ya maklumin aja, namanya juga kita kan kerja sama orang, apalagi kita itu kerja di negara orang kan, di Taiwan, bukan di negara kita sendiri. Pasti gaya hidupnya, gaya bicaranya, pola hidupnya, semuanya pasti banyak perbedaannya sama kehidupan kalian di Indonesia. Buat kalian yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk menjadi seorang TKW, mungkin sekarang ada yang sedang masih dalam proses untuk berangkat ke sini, semangat berjuang, semoga kalian selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa selalu nabung, biar kalau pulang ke Indonesia kalian minimal punya tabungan untuk modal kalian bikin usaha atau apa gitu, intinya punya pegangan. Dan mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Mungkin nanti aku lanjut ke video kedua, pastinya membahas tentang pekerjaan aku menjadi seorang TKW di sini, keseharian aku ngapain aja gitu-gitu paling ya. Buat kalian yang udah subscribe, makasih banyak. Mungkin cukup sampai di sini aja video pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.